Akhirnya pemerintah Indonesia pun menjadi salah satu dari 141 negara yang ikut kecam invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan PBNU sebagai ormas Islam toleran terbesar di Indonesia juga sampaikan prinsip yang sama kepada dubes Rusia dengan tegas untuk hentikan perang. Jadi konflik Rusia melawan Ukraina diselesaikan secara diplomasi saja, melalui jalur diplomatik ya, supaya rakyat kecil tidak menjadi korban sia-sia. Jadi segelintir orang Indonesia yang sampai saat ini masih mendukung invasi Rusia ke Ukraina tidak perlu diperhatikan dengan serius. Abaikan saja karena tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mereka para pendukung invasi Rusia ke Ukraina bisa dipetakan menjadi beberapa golongan dengan beberapa kepentingan yang berbeda. Pertama, sebenarnya mereka rindu ketegasan pemerintah terhadap ormas radikal untuk tindak mereka setegas-tegasnya, karena mereka selalu membuat onar, ingin menyingkirkan pemerintahan yang sah, ingin menyingkirkan Pancasila dan menggantikan dengan sistem pemerintahan khilafah. Mereka tidak terima kenyataan jika Komnas HAM sering membela secara membabi buta terhadap tersangka teroris, apalagi ada seorang pendukung Jokowi yang akhirnya membela tersangka teroris di depan pengadilan dengan bantahan bahwa tersangka teroris itu bukan teroris. Bukan sampai di situ, dia juga melaporkan pendukung Jokowi lainnya yang selama ini selalu menyerang paham radikal, melaporkannya ke polisi. Tapi saya berterima kasih kepada polisi karena telah menolak laporannya. Jadi bukan tanpa alasan perkataan Putin yang katakan memaafkan teroris adalah urusan Tuhan, tetapi mengirim mereka ke Tuhan terserah saya, menjadi sangat terkenal di tanah air. Sedangkan sebagiannya lagi mereka adalah orang-orang yang benci Amerika dan sekutunya yang dianggap telah membela Israel dalam kasusnya untuk perang dengan Palestina. Dengan kata lain, mereka berorientasi Palestina saja. Mereka berharap Rusia bukan saja dapat kalahkan Ukraina, tapi juga suatu saat lengserkan Amerika dan sekutu sebagai negara superpower supaya Palestina tidak tertindas lagi. Sedangkan sebagiannya lagi karena ada dendam lama kepada Ukraina, karena waktu lalu pernah masuk satu koalisi dengan Amerika untuk serang Irak yang akibatkan banyak Muslim terbunuh mati. Ini alasan paling konyol, karena waktu lalu Rusia semasa masih menjadi Uni Soviet pernah menjajah Afghanistan selama 10 tahun dari tahun 1979 sampai 1989. Sedangkan alasan lainnya para pendukung Rusia tersebut karena mungkin ada pasukan Chechnya dari negara Muslim yang ikut mendukung Rusia invasi Ukraina. Ini alasan yang mengada-ngada, yang bersumber dari fanatisme sempit agama saja. Mereka adalah orang-orang yang buta sejarah, karena sebelumnya Rusia telah 2 kali perang dengan Chechnya. Selain itu, internal negara Muslim Chechnya juga terbagi 2, karena sebagiannya lagi mendukung Ukraina, karena sebagian mayoritas penduduk Chechnya berakar satu leluhur saja dengan penduduk Ukraina. Dukungan terhadap invasi Rusia ke Ukraina dari sebagian orang Indonesia dengan fanatisme agama sempit semakin kuat lagi setelah sebuah pers online tampilkan gambar pasukan Muslim tangguh Chechnya sedang sholat di hutan. Tetapi pasukan Ukraina juga membalas pesawat tersebut dengan mencelup peluru dalam minyak babi untuk melawan pasukan Chechnya. Terlihat strategi tersebut sukses ketika pasukan Ukraina akhirnya berhasil sergap pasukan Muslim Chechnya dan membunuh mereka semuanya mati bergelimpangan di jalan. Jadi perang Rusia dan Ukraina bukan perang agama, dan jangan dijadikan perang agama, dan jangan juga melihatnya sebagai perang agama. Karena perang tersebut hanya karena pilihan politik semata-mata. Invasi Rusia terhadap Ukraina disebabkan karena Putin ingin mengembalikan kejayaan era Uni Soviet saat negara komunis itu menguasai banyak sekali wilayah yang akhirnya harus terpecah menjadi 15 negara merdeka karena kegagalan reformasi internal oleh Mikhail Gorbachev saat itu. Salah satunya yang merdeka adalah Ukraina, Chechnya, dan Belarusia. Jadi alasan Ukraina ini gabung dengan NATO hanya pemicunya saja. Tinggal menunggu waktunya saja. Rusia ingin kembalikan kejayaan era Uni Soviet.
Sedangkan alasan utama Ukraina menolak patuh pada Rusia karena yang berkuasa saat ini adalah seorang diktator yang akan berkuasa sampai tahun 2036. Masih lama sekali ya. Ukraina rupanya masih trauma ketika gabung dengan Uni Soviet waktu lalu, sehingga lebih memilih saat ini untuk kiblat ke barat saja yang bebas dan lebih banyak kesempatan untuk maju. Sehingga ada indikasi Ukraina ingin gabung dengan NATO. Tetapi apapun alasannya, perang tidak boleh terjadi dan kita sebagai bangsa Indonesia harus turut berpartisipasi aktif wujudkan perdamaian dunia. Karena siapa yang menabur angin akan menuai badai. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.